dugaan saya bahwa si Joshua memang mau dihabiskan pada tanggal 8 Juli itu, saudara. Karena apa? Ada yang sudah bocor, saudara. Sudah bocor ke masyarakat sampai sekarang ini. Ya kan, satu konsorsium. Ya kan, waktu itu habis itu ada narkoba. Dan sekarang ini, saudara, yang sedang rame mengenai penambangan batu bara ilegal. Ya kan, yang dilakukan oleh seorang polisi juga, sama-sama polisi, saudara. Jadi mungkin dia tahu. Ya, si Joshua kan sudah hampir 3 tahun kerja sama Ferdy Sambo, saudara. Ya, katanya dia ini adalah ajudan Ferdy Sambo pertamanya. Dan itu dia mendengar. Lah, itu mendengar itu, saudara, dia buka, saudara, sedikit-sedikit. Dibuka ke siapa? Dibuka kepada Mabes, saudara. Ya kan, ada orang yang yang ingin membongkar bersama-sama dengan Brigadir Joshua. Tadi plan B, saudara ya. Habis itu keluar sedikit-sedikit, saudara. Ya biasa kalau sesuatu itu kan polisi kan dia secara halus ya. Secara halus dia keluarkan itu. Pertama yang dikeluarkan adalah diagram daripada Ferdy Sambo. Di atasnya Ferdy Sambo. Rame, saudara. Habis itu setelah agak rame muncul diagram kedua. Gambar di atas adalah Komjen Agus Andrianto. Berarti antara Ferdy Sambo dengan Andrianto ini memang ada perang dingin dari dulu kita tahu. Dari dulu saya tahu, saudara. Ada yang namanya faksi di dalam institusi Polri. Dan itu sudah tidak bisa disembunyi-sembunyikan lagi. Itu semua orang udah tahu. Pakar-pakar ya, seperti Mas Sugeng Teguh Santoso. Sebelum ini kan saya pernah utarakan dari awal. 4 bulan yang lalu saya sudah tahu. 4 bulan yang lalu kasus ini kita sudah baca, saudara. Ya kan? Dan meledak. Meledak dari judi, meledak sampai detik ini tidak ada yang ditangkap. Hanya satu, Apin BK. Ya kan, tapi yang lain-lainnya Kapolda-kapolda yang tersangkut di dalam konsorsium milik atau grupnya Ferdy Sambo masih aman. Masih aman, sampai detik ini belum ada yang ditangkap. Muncul tandingan kedua. Ya kan, tandingan kedua muncul itu karena apa, saudara? Ferdy Sambo itu dijadikan tersangka, saudara. Ya, Ferdy Sambo dijadikan tersangka. Ya, habis itu apa? Dia ditahan. Tanggal 9 dijadikan tersangka, tanggal 10-nya dia dimasukkan ke tahanan. Begitu Ferdy Sambo ditahan, saudara, muncul yang namanya diagram kedua, punya Kabareskrim. Dan ini diagram yang kedua ini, saudara, mereka diduga dituduh ingin mengambil kursi semua yang ada di diagram pertama tadi, saudara. Diagram milik daripada Ferdy Sambo. Karena Ferdy Sambonya sudah ada di tahanan. Ya kan? Mau diambil alih oleh yang namanya Kabareskrim itu, saudara. Saya tidak mau modelnya diambil alih atau mungkin mau dibersihkan atau mau apa, tapi posisi dari Ferdy Sambo sudah diambil oleh Kabareskrim. Apa yang terjadi, saudara? Geger kan? Dan apalagi terus muncul yang namanya penambangan ilegal, tambang batubara ilegal. Dan mereka akhirnya sudah memberikan uang miliaran, saudara. Dan uang itu, saudara, dari tambang batubara. Kalau tadi saudara melihat di TV rumah yang namanya Ismail Bolong, saudara, yang ada di Samarinda, itu rumahnya kayak istana, saudara. Padahal pangkatnya Aibtu. Ya kan? Pangkatnya baru letnan 1 lah. Berarti kalau sekarang ini di TNI adalah letnan 1, saudara. Ismail Bolong ini. Dia orang dari Polres Samarinda. Rumahnya kayak istana, saudara. Dia keluar dari polisi. Dia mengundurkan diri dari polisi. Dan dia waktu mengundurkan diri dari polisi pun belum kasus Ferdy Sambo belum ditahan, saudara. Makanya di situ Ferdy Sambo kan berperan penuh itu. Dia mundur kalau tidak salah bulan April. Bulan April yang namanya Ismail Bolong itu mengundurkan diri. Ngapain dia jadi polisi, saudara? Setiap bulan dia bisa mengantongi uang 5-10 miliar. Dan itu sudah berjalan dari tahun 2020, bayangkan. 2020 sampai 2021, dia sudah punya buyer yang tetap. Yang namanya Pauline Tan itu. Dia punya buyer yang tetap, saudara. Orang dia namanya jalan yang menuju ke tambang dia itu di portal segala macam, saudara. Dia hasilnya itu yang disebutkan 5-10 miliar, bisa lebih. Ya kan, karena itu berjalan sampai mungkin kemarin, saudara. Sampai tahun 2022 ini. Karena kan mereka bilang itu
ditambang sama dia, saudara, ditambang ilegal oleh si Ismail Bolong, dijual ke Paulintan, perempuan itu loh, saudara. Ya, itu berjalan. Habis itu dari bulan Juni sampai katanya dia akhir 2020 sampai 2021 akhir katanya dia. Nah, pasti sampai sekarang masih jalan, saudara. Itu berapa? Itu ada 1,5 tahun. Bayangkan 1,5 tahun setiap bulan dia bisa mengeruk batu bara di situ berapa puluh ribu metrik ton. Meledak, saudara. Wah, kaya. Tapi ya karena di Bareskrimnya juga kena taburan uang juga, saudara. Dan itu ditabur semua oleh si Ismail Bolong itu dari Polsek, Polres, Polda, terus di Bareskrim, di Mabes. Ada jalurnya semuanya. Lah, tapi sekarang kebongkar, saudara. Dan sekarang apa yang diminta oleh IPW? IPW meminta kepada Kapolri supaya Kabar Eskrim diistirahatkan dulu, dinonaktifkan dulu. Yaitu Bapak Komjen Agus Andrianto. Ya, itu kasusnya sampai di situ, saudara. Dan Ferdi Sambo kemarin ditanya, saudara, di persidangan di PN Jakarta Selatan. Disinggung masalah itu oleh jurnalis. Ya kan, gimana Pak Ferdi Sambo? Ya kan, mengenai masalah yang ada di Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Jawabannya apa, saudara? Tolong tanyakan yang berwenang. Dia sudah nggak bisa apa-apa, saudara. Ya kan, karena yang saya bilang tadi, kedudukan Ferdi Sambo itu sudah ada yang mengambil alih. Kekaisaran Ferdi Sambo sudah ada yang mengambil alih.